Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arif Puspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal dan teman-temanku yang kami cintai. Kami dari kelompok D Kami akan mempresentasikan makalah kami. yang berjudul Pengaruh Pandemi Terhadap Kecerdasan Emosi Masyarakat. Sebelum kami memulai presentasi, Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Alfiah dengan NIM 12022000140. nama saya Muhammad Dafa Aulia Rahman dengan NIM 12022000271. Nama saya Anissa Wahyu Pratiwi dengan NIM 12022024051. Dan saya Muhammad Dafa Ayumna dengan NIM 12022040092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Manusia terlahir dengan emosi. Emosi adalah hal yang alami terjadi pada diri manusia. Setiap manusia bisa merasakan emosi, termasuk perasaan marah. Kita mengenali perasaan amarah sejak kita masih kecil. Agama dan orang tua juga mengajarkan kita untuk membenci sifat marah dan menghindari perasaan marah. Namun, emosi bisa menjadi hal yang tidak tertahankan. Jika saja pendidikannya kurang tepat, maka akan sulit mengajarkan diri kita sendiri untuk mampu mengontrol emosi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menghentikan kebiasaan marah dan mulai melatih diri untuk mengatur emosi. Semakin kita dewasa, kita akan menemui banyak kesulitan yang bisa membuat kita mudah kesal. Amarah bisa datang kapan saja dan di mana saja, bahkan kepada siapa saja termasuk orang dewasa sekalipun. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai kegiatan masyarakat termasuk pendapatan, bisa menjadi salah satu pemicu mengapa seseorang bisa menjadi sangat sensitif dan mudah sekali untuk marah. Apabila kita tidak mampu menjaga sikap kita, lisan kita, perbuatan kita, bisa saja kita malah terlibat dalam suatu perkelahian. Sebab kita tidak pernah tahu kadar emosi seseorang bisa sampai pada kadar apa. Bicara soal amarah, akhir-akhir ini kita disuguhi oleh berita kasus kesalahan yang berujung upaya menyakiti. Banyak orang-orang yang ketika melakukan kesalahan lalu ditegur malah tidak terima dan bersikap egois. Rasa gengsi yang besar akan tergurah dari orang lain, dan perasaan selalu benar tersebut akhirnya dibalas dengan emosi. Emosi yang tidak terkontrol, kemudian malah membawa kepada hal-hal yang tidak bijak. Entah itu dengan mengeluarkan kata-kata kasar, atau bahkan memulai perkelahian. Bahkan tidak sedikit juga dari kasus-kasus yang kita temui akhir-akhir ini melibatkan penggunaan senjata tajam. Kami tertarik membahas hal ini sebab media sosial tengah diramaikan dengan kasus ini, dan emosi adalah hal alami pada diri manusia yang tidak bisa kita hindarkan, tetapi kita bisa mengontrol emosinya. Berikut kami akan menyampaikan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit dari contoh-contoh itu viral di media sosial. Kami mengambil 3 contoh kasus yang viral di media sosial dengan headline berita seperti berikut. Yang pertama adalah video viral pria di Ciputat yang mengancam kurir COD menggunakan pedang karena barang yang dibelinya tidak sesuai. Dalam video yang direkam oleh kurir, terdapat seorang pria sedang mengancam kurir tersebut menggunakan samurai karena kesal barang pesanannya tidak sesuai. Dan dalam video pula, kurir telah mengaku bahwa ia telah mengingatkan pria ini agar tidak membongkar isi paket dan justru mengembalikannya ke penjual. Namun, akibat pemahaman yang kurang dan emosi yang sudah memuncak, maka terjadilah hal yang tidak diinginkan. Akhir cerita, pria tersebut digiring ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Contoh kasus yang kedua, seorang pria marah saat ditegur petugas untuk menggunakan masker. Sebagaimana yang kita ketahui, keadaan saat ini mengharuskan kita untuk senantiasa menggunakan masker, apalagi ketika kita sedang berada di luar rumah. Pria di dalam video
dihentikan oleh petugas yang sedang bertugas di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena tidak menggunakan masker. Nah, si petugas ini telah memberikan masker kepada pria tersebut agar digunakan dan pria tersebut bisa melanjutkan perjalanan. Namun, alih-alih meminta maaf dan menggunakan masker dengan benar, warga tersebut malah mengamuk dan terlibat adu jotos dengan petugas yang sedang beroperasi. Masih dengan akhir yang sama, pria dalam video dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Contoh terakhir, ini terjadi 2 tahun silam, tepatnya tahun 2019. Dalam video nampak sepasang kekasih sedang ditilang oleh polisi akibat melanggar aturan lalu lintas. Mereka diberhentikan oleh polisi di pinggir jalan untuk mendapatkan sanksi tilang. Namun, karena menolak ditilang, pria tersebut mengamuk lalu membentak-bentak polisi sambil membanting-banting motornya. Nampak wanita yang tampaknya adalah pasangan dari pria tersebut hanya bisa menangis melihat kelakuan pasangannya yang tengah dikuasai oleh amarah. Selama proses penilangan, pria tersebut membentak polisi dan mempreteli motornya sendiri hingga tidak lagi berbentuk. Tentu saja, selain mendapat tilang dan hukuman tambahan akibat melanggar aparat, pria ini juga memperoleh kerusakan pada motornya akibat ulahnya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang kami gunakan pada materi kami. Yang pertama adalah teori kecerdasan emosional. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Salovey dan Mayer, sebagaimana dikutip dalam jurnal milik Sibua dan Selain. Di sana Salovey dan Mayer menyampaikan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memantau dan mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan. Selanjutnya, Cooper dan Sawaf. Dikutip dari jurnal milik Francisca, kecerdasan emosional adalah daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Kemudian yang terakhir, Hastuti mengutip pernyataan Putri bahwa kecerdasan emosional adalah serangkaian keterampilan yang dimiliki individu dalam mengatur suasana hati. Kemampuan ini tentunya untuk memiliki optimisme dan merasa bahagia melalui kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, mengatur dan mengendalikan emosi, serta beradaptasi terhadap berbagai tujuan dan perubahan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 dimensi kecerdasan emosional yang dicetuskan oleh Salovey dan Mayer. Yang pertama adalah self-emotion appraisal. Ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengenali emosi dan pikiran diri sendiri, serta bagaimana individu mengekspresikan emosinya. Individu yang memiliki kemampuan yang baik pada emosi ini akan merasakan dan memahami sejauh mana individu menilai perasaan diri sendiri dengan baik. Kemudian yang kedua ada other emotion appraisal. Ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam merasakan dan memahami emosi orang-orang di sekitarnya. Orang dengan kemampuan tinggi di bidang ini akan jauh lebih sensitif terhadap perasaan dan emosi orang lain serta pikiran mereka. Kemudian yang ketiga adalah use of emotion. Ini berkaitan dengan seorang individu dalam mengelola emosinya sendiri, sehingga ia bisa mengarahkan dirinya kepada kegiatan yang konstruktif dan dapat terkendali. Kemudian yang terakhir, regulation of emotion. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengatur emosi diri, sehingga cepat dalam memulihkan diri dari tekanan psikologis. Berdasarkan beberapa kutipan di atas, kami menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengatur suasana hati dari pemikiran yang baik ataupun buruk, sehingga dapat memahami perasaan sendiri serta perasaan orang lain dalam mengendalikan pikiran dan tindakan. Selanjutnya saya akan membahas teori yang kedua, yakni teori masyarakat. Di sini,
Para ilmuwan sosial sepakat bahwa tidak ada definisi pasti mengenai apa itu masyarakat karena sifat manusia yang berubah-ubah dan dinamis. Namun, ada beberapa ilmuwan yang punya pendapat sendiri mengenai apa itu masyarakat. Yang pertama adalah pernyataan Sutomo. Beliau berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa masyarakat terbentuk melalui proses interaksi yang saling mempengaruhi antar individu. Sedangkan pada kutipan jurnal milik si Buah dan si Lain, yakni pernyataan Sugiono, masyarakat adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk ditarik kesimpulannya. Maka, berdasarkan uraian yang telah kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup di lingkungan yang sama dan saling berinteraksi serta bekerja sama dalam memenuhi kepentingan tatanan norma. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Deva Ayunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Infeksi virus corona atau yang disebut juga COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini, atau yang sekarang bisa disebut PPKM. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan pada paru-paru. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terpapar COVID-19. Virus corona menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 6 Juni 2021 adalah 1.863.031 orang, dengan jumlah kematian 51.803 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan. Kemunculan pandemi COVID-19 menjadi pencetus perubahan aspek kehidupan lainnya yang menimbulkan dampak psikologis pada individu. Yang paling berdampak secara langsung adalah perasaan tertekan, cemas, bahkan stres pada masyarakat akan berkurangnya atau bahkan hilangnya sumber pendapatan. Bukan hanya jangka pendek semasa adanya pandemi, namun cemas menghadapi masa yang akan datang. Peristiwa pandemi COVID-19 pada awalnya dapat menimbulkan keadaan yang kurang menyenangkan, sehingga hal yang terjadi adalah emosi negatif, karena kita tidak bebas lagi berpergian dan melakukan pertemuan-pertemuan dan harus selalu menjaga jarak. Pengaruh positif kecerdasan emosional terdapat terhadap pengendalian kondisi psikologis atas perubahan sangatlah tinggi. Dengan adanya kecerdasan emosional yang tinggi, seseorang dapat memiliki pemahaman kesadaran diri yang baik tentang emosi dirinya, memiliki kemampuan mengatur diri, kemampuan untuk mencoba yang terbaik, memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang di sekitarnya, serta senantiasa memelihara hubungan sosial. Dengan demikian, kecerdasan emosional memperkuat pengendalian kondisi psikologis atau perubahan.
karena meningkatkan rasa bahwa dengan perubahan kita harus bisa tetap bertahan. Dengan demikian, kecerdasan emosional mampu memperkuat pengaruh terhadap pengendalian kondisi psikologis dalam menghadapi perubahan. Selama pandemi COVID-19 di Indonesia, ada peningkatan 20% dalam peningkatan jumlah gangguan mental menurut dokter jiwa dari Rumah Sakit Tugurejo Semarang dari Ratih Widayati SPKJ. Peningkatan jumlah pasien ini diakibatkan antara lain adalah korban PHK dan orang-orang yang mentalnya terganggu karena tertekan terlalu lama dalam menjalani karantina, kemudian menyebabkan konflik dalam keluarga seperti kekerasan rumah tangga, atau bahkan perceraian. Begitu pula yang dirasakan oleh dunia pendidikan. Kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan diganti dengan sistem school from home. Pembelajaran yang dialokasikan ke rumah ini menimbulkan dampak terhadap kecerdasan emosional para murid. Hasil penelitian sampel berjumlah 285 orang menunjukkan bahwa sebagian responden atau 58,25% memiliki kecerdasan emosional yang rendah, dengan nilai MEAN terendah terdapat pada komponen motivasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pembelajaran di rumah, sehingga diharapkan pihak sekolah mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik walaupun belajar dari rumah masih tetap dilakukan pada kondisi pandemi ini. Penelitian awal tentang gangguan psikologis langsung selama pandemi COVID-19 di antara populasi umum di Cina. Beberapa penyebab terjadinya stres adalah antara lain kekhawatiran tentang kesehatan diri dan orang-orang yang dicintai, merasa diberi stigma negatif oleh beberapa kelompok. Kesehatan mental memiliki peranan yang sangat penting untuk memaksimalkan kesehatan individu. Meskipun begitu, seseorang yang punya kesehatan mental baik pun belum tentu terbebas dari berbagai gangguan mental yang mungkin akan terjadi. Orang yang mungkin memiliki kesehatan mental yang baik sekalipun, pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kecerdasan dan juga perasaan bersalah. Gangguan mental emosional merupakan suatu kejadian yang mengindikasikan individu yang mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan patologis apabila terus berlanjut. Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang buruk, maka kondisinya akan banyak kecemasan yang menghantuinya dirinya dan mengendalikan dirinya. Penyebab terganggunya kesehatan mental seseorang tentu bisa terdiri dari banyak faktor. Stres akademik merupakan suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa, sehingga mereka terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan di sekolah. Stres akademik adalah respon yang muncul karena terlalu banyak tuntutan dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa. Masalah yang dihadapi siswa atau mahasiswa adalah masa pandemi COVID-19. Selain tuntutan-tuntutan yang dibebankan oleh model belajar mengajar secara daring, adalah pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dalam masa pandemi ini membuat adaptasi dari anak atau remaja karena selama ini mereka bertemu dengan tatap muka di sekolah dan dapat berinteraksi dengan lebih leluasa. Namun saat pembelajaran jarak jauh ini mereka memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan baru yang juga berpengaruh pada kemampuan memahami materi serta pembelajaran. Proses belajar menggunakan media online menjadi lebih melelahkan dan membosankan. Dengan demikian, mengakibatkan frustasi bagi siswa atau mahasiswa, dan bila terus berlanjut akan menimbulkan stres. Stres akademik juga dialami oleh mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Tugas-tugas lapangan tidak dapat dilakukan secara langsung, membuat mahasiswa harus mengganti topik pembahasan, bahkan tidak sedikit yang menunda untuk menyelesaikan tugas akhir. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi keuangan yang dalam beberapa kasus bermasalah, yang menyebabkan mahasiswa harus ambil cuti. Dampak yang terjadi akan mengakibatkan frustasi dan stres mahasiswa. Efek stres pada setiap masyarakat berbeda-beda tergantung dari lokasi dan tempat tinggalnya.
Masyarakat yang berada di zona merah berpotensi lebih stres dibandingkan dengan masyarakat yang berada di luar zona merah. Kondisi stres pada individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stres. Oxford membicarakan bahwa dukungan sosial bekerja dengan tujuan untuk memperkecil pengaruh tekanan atau stres yang dialami individu. Menurut hasil data penelitian, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada 110 orang responden dengan program bantuan komputer SPSS, menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan stres pada masyarakat dewasa muda, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima, maka semakin rendah stres yang dirasakan masyarakat dewasa muda. Dan sebaliknya, semakin rendah dukungan yang diterima, maka semakin tinggi stres yang dirasakan masyarakat dewasa muda. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan tingkat stres pada masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa dukungan sosial dan kecerdasan emosi sangat berpengaruh memberikan dampak terhadap stres pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Aulia Rahman dengan NIM 12022000271 kelas SI 4405 Telkom University. Pada presentasi kali ini, saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya Muhammad Dafa Ayumna dan Nurul Afiyah. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan contoh kejadian yang menggambarkan pengaruh emosi pada saat pandemi ini. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya Muhammad Dafa Ayumna, sebelumnya selama periode pandemi COVID-19 ini, di Indonesia mengalami peningkatan 20% dalam peningkatan jumlah gangguan mental. Data ini kami dapat menurut dokter jiwa dari Rumah Sakit Tegorejo Semarang, Dr. Ratih Widayati, SPKJ. Peningkatan jumlah gangguan mental di masyarakat Indonesia ini diantaranya disebabkan oleh masyarakat yang menjadi korban PHK dan orang-orang yang mentalnya terganggu dikarenakan tekanan terlalu lama dalam menjalani karantina di rumah. Kemudian hal ini menyebabkan konflik dalam keluarga seperti kekerasan, pelecehan ataupun bahkan penceraian. Efek stres pada setiap masyarakat ini pun berbeda-beda, tergantung lokasi tempat tinggal yang mereka tempati. Masyarakat yang berada di zona merah biasanya lebih berpotensi lebih stres dibandingkan dengan masyarakat yang berada di luar zona merah. Dikarenakan di masyarakat yang berada di zona merah memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang berada di luar zona merah. Kemudian salah satu contoh kejadian yang kami ambil dalam kasus yang kami bahas saat ini adalah kejadian yang baru-baru ini sempat viral di media sosial, yaitu pria yang mengancam kurir untuk meminta uang kembali saat transaksi COD ataupun cash on delivery. Seperti yang dilansir oleh berita liputan6.com pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2021, baru-baru ini ada sebuah video viral di media sosial Twitter saat kurir mengantarkan paket COD. Video yang diunggah oleh akun dengan nama @endagels pada Rabu tanggal 19 bulan Mei tahun 2021 ini akhirnya viral. Mari kita lihat videonya setelah ini.
Pada video tersebut diperkirakan bertempatan di Desa Ampelutuo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pada video tersebut kita bisa lihat terjadi percakapan antara kurir, pengantar paket, dan penerima paket COD ini. Namun karena merasa barang yang diterima tidak sesuai, konsumen penerima paket COD ini meminta uangnya untuk dikembalikan. Saat meminta uangnya dikembalikan, sang kurir menolak karena barang yang sudah dibuka karena barang yang paket yang sudah diberikan sudah dibuka. Sedangkan dalam prosedur COD hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun sayang, penerima paket yang keras kepala tersebut justru membukanya dan berakhir dengan perasaan kecewa karena barang yang dipesannya tidak sesuai dengan keinginannya. Kurir sebenarnya sudah menyarankan sebelumnya agar konsumen tidak membuka paket terlebih dahulu, karena jika dibuka maka memang harus membayar, dan percakapan itu pun berlangsung dengan tegang. Konsumen pun terlihat emosi dan menarik baju sang kurir. Dalam transaksi COD, bila barang ataupun paket yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan ataupun berbeda dari yang diharapkan, pembeli dapat menyampaikan keluhan kepada penjual agar dapat ditindaklanjuti. Meski demikian, pembeli tetap harus lebih dulu melakukan pembayaran kepada kurir dan akan ditindaklanjuti oleh sistem yang mereka gunakan saat membeli barang online tersebut. Dalam kasus ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan isi paket sudah menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan bukan merupakan tanggung jawab kurir. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya yang sekarang terjadi dikarenakan tidak terbenamnya emosi pada saat pandemi ini. Tak jarang dari mereka meluapkan emosinya dengan tidak bijak, seperti melontarkan kata-kata yang tidak etis ataupun bahkan sampai mencelakai orang-orang sekitar. Guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Handes Konjoro MBSC PhD, memberikan penjelasan mengenai penyebab seseorang melampiaskan emosi tak terkendali ini. Beliau berkata, emosi yang tak terkontrol biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mana mereka terbiasa dimanja, atau mereka yang sering dituruti. Perilaku ini dalam bahasa Jawa disebut kalap. Menurut Profesor Dr. Handes Konjoro MPSC PhD ini, emosi dalam kasus ini adalah letupan ketidakpuasan yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Adapun kalap yang muncul merupakan puncak emosi ataupun sifat dasar yang dirasakan saat itu. Profesor ini pun berkata, emosi itu adalah sifat dasar manusia, isinya cinta, marah, dan benci. Menurut Profesor Dr. Handes Konjoro MPSC PhD juga, orang yang tengah kalap ini berawal dari emosi yang sederhana hingga meningkat menjadi emosi yang tidak terbendung lagi. Orang yang kalap biasanya ada eskalasi kemarahan dari tingkat simpel menjadi tingkat kalap. Profesor Dr. Handes Konjoro MBSC PhD berkata, makanya di dalam agama Islam terdapat hadis yang berkata, kalaupun ada orang yang sedang marah, dianjurkan untuk kita menyuruh dia duduk, dan jika ia masih marah juga, anjurkanlah ia untuk diminta tiduran, dan jika masih marah juga, mintalah ia untuk berwudu ataupun menyucikan diri dengan air. Profesor Dr. Handes Konjoro MBSC PhD juga berkata, ia juga teringat pada kasus Rian Jombang yang juga meluapkan emosi hingga merugikan beberapa pihak. Dalam kasus itu, pria bernama Ferry Idham Yansyah membunuh 11 korban. Bahkan ada korban yang ditemukan dalam keadaan dimutilasi. Dalam hal ini, emosi Rian menjadi tak terkendali dikarenakan perasaan cemburu. Sekian penjelasan saya tentang contoh kejadian dalam topik kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Pratiwi. Kepada Anissa Pratiwi, dipersilakan. Oke. Teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan mengenai bab pembahasan seperti yang telah teman-teman saya sampaikan tadi sebelumnya mengenai beberapa contoh dari kasus di kehidupan sehari-hari mengenai pengaruh pandemi terhadap kecerdasan emosional masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, yang bisa saya sebutkan yang pertama itu ada
seorang pria yang mengancam kurir COD dengan pedang karena barang yang dia terima itu tidak sesuai. Yang kedua itu ada seorang pria membentak polisi karena akan ditilang dan berakhir dengan pemuda tersebut memereteli motornya sendiri atau merusak motornya sendiri. Yang ketiga itu ada seorang pria yang membentak polisi karena dia tidak terima diberhentikan hanya karena dia tidak memakai masker saat berkendara menggunakan motor. Nah, dan contoh-contoh lain sebagainya. Dari ketiga contoh tadi, dapat teman-teman lihat bahwa individu atau seseorang yang emosi itu akan cenderung menyalahkan orang yang ada di depannya. Kemudian kebanyakan dari orang yang emosi juga akan memaki orang yang ada di depannya dan juga membandingkan orang yang ada di depannya dengan orang lain yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, perlu dong kita memahami faktor apa sih yang membuat seseorang atau individu ini menjadi emosi. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa seseorang atau individu itu akan emosi jika mereka merasa tertekan, jika mereka merasa tersudutkan, jika mereka merasa tidak ada lagi yang percaya dengan mereka. Nah, dengan begitu itu merupakan bisa dibilang menjadi beberapa faktor internal, yaitu faktor dari diri mereka sendiri, faktor dari firasat mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka sedang tertekan, sehingga mereka menjadi emosi, mereka tersudutkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga beberapa faktor eksternal yang membuat seseorang atau individu ini menjadi emosi. Ya, seperti faktor masyarakat, lingkungan sekitar, pertemanan, maupun keluarga. Nah, di sini, seperti yang dipaparkan oleh Hening Widyastuti, yaitu seorang psikolog dari Universitas 11 Maret, beliau mengatakan, bila hubungan di dalam keluarga inti karut-marut tidak harmonis, secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi sisi kelabilan dan pengontrolan individu itu sendiri. Dikutip dari kompas.com pada 7 Februari 2019. Nah, dari paparan tersebut, dapat dimengerti bila di dalam keluarga inti itu karut-marut atau tidak harmonis, pasti anggota keluarganya juga akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, individu atau seseorang itu pasti akan mencari kenyamanannya sendiri. Mereka akan mulai bergaul, berteman, membuat geng, dan juga mencoba hal-hal baru. Nah, dari beberapa hal ini, khususnya untuk para pemuda, itu adalah tempat di mana mereka menumbuhkan jati diri mereka yang sebenarnya, atau membuat karakter mereka yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, di sini sangat dikhawatirkan karena jika seseorang atau individu tersebut salah bergaul atau salah memilih teman untuk mencari kenyamanannya sendiri karena ketidaknyamannya berada di keluarga, mereka bisa jadi terjerumus dalam hal negatif yang membuat mereka tidak dapat mengontrol emosi mereka dengan baik atau kemampuan mengontrol emosi mereka itu tidak bertumbuh.
atau seperti remaja yang masih kecil yang labil akan emosi mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kemampuan kecerdasan emosional kita itu meningkat, yaitu kita bisa memahaminya ke dalam empat bagian atau ya ke dalam 4 bagian inti di mana kita dapat meningkatkan kecerdasan emosional kita sendiri. Yang pertama itu adalah mengenali emosi dan pikiran kita sendiri. Dengan kita mengenali emosi dan pikiran kita sendiri, itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik, atau kita bisa menilai diri kita sendiri, kita bisa membaca pikiran kita sendiri. Kemudian yang kedua itu kita merasakan dan memahami perasaan orang lain dan emosi orang lain. Nah, dengan kita bisa merasakan dan memahami emosi orang lain, maka kita akan jauh lebih sensitif terhadap perasaan mereka. Kita akan jauh lebih sensitif dan lebih menghargai mereka dan emosi dalam pikiran mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan menggunakan emosi diri sendiri dengan baik. Kemampuan ini akan bermanfaat ketika kita sedang emosi atau marah. Jika kita sudah bisa atau memiliki kemampuan mengendalikan atau menggunakan emosi dalam diri kita sendiri, maka kita akan cenderung lebih bisa terkendali jika kita tiba-tiba atau sewaktu-waktu emosi terhadap sesuatu. Kemudian yang 4 itu adalah kemampuan mengatur emosi diri sendiri. Ya, dengan kita mampu mengatur emosi diri kita sendiri, itu sudah dipastikan bahwa jika kita sedang emosi, pasti kita akan lebih cepat pulih atau lebih cepat memulihkan tekanan dari emosi kita itu sendiri, sehingga kita akan lebih cepat merasa rileks, merasa baikan, merasa nyaman. Nah, itulah keempat cara gimana kita dapat mengembangkan kemampuan kecerdasan emosional kita, agar kita bisa mengontrol emosi kita dengan baik. Yang pertama itu ada tadi mengenali emosi dan pemikiran diri kita sendiri. Yang kedua itu ada merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga itu ada kemampuan menggunakan emosi diri sendiri. Yang keempat itu tadi ada kemampuan mengatur emosi diri kita sendiri. Oke, jadi sekian dari bab pembahasan. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Nah, bab selanjutnya ini adalah bab kesimpulan dan juga saran. Bab ini adalah bab terakhir dalam pembahasan atau presentasi kami pada kali ini. Nah, kesimpulan kami ini berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah saya dan rekan-rekan saya paparkan tadi. Yang pertama itu adanya pengaruh positif dari kecerdasan emosi terhadap pengendalian kondisi psikologis atas perubahan masyarakat sangatlah tinggi. Ya, pengaruh positif dari kecerdasan emosi terhadap pengendalian kondisi psikologis ini sangatlah baik terhadap perubahan masyarakat. Karena apa? Karena kecerdasan emosi ini merupakan sebuah cara kita bisa memahami emosi kita diri sendiri, emosi pada diri kita sendiri, emosi orang lain, dan juga perasaan orang lain. Dan itu sangat berguna pada psikologis perubahan masyarakat pada saat ini, karena pada saat ini kita sedang di masa pandemi, di mana masyarakat cenderung akan lebih sensitif atau lebih rentan emosi, dikarenakan beberapa aktivitas yang biasa mereka lakukan ada sedikit perubahan atau
bisa jadi aktivitasnya berjalan lebih baik dari sebelumnya, ada yang biasa saja dan bahkan ada yang kurang baik. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat ada yang kondisi psikologisnya tidak siap atau cenderung mudah stres ataupun mudah emosi. Oleh karena itu, kecerdasan emosi ini sangat penting untuk mengontrol emosi pada masa pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua itu adanya faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan emosi pada masyarakat. Ya, betul sekali. Seperti yang sudah saya paparkan dan mungkin rekan-rekan saya paparkan sebelumnya, faktor eksternal ini kan berasal dari lingkungan sekitar, masyarakat, teman, maupun keluarga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat kelompok kami sampaikan untuk teman-teman semua agar kita dapat mengontrol emosi kita dengan baik dan kita dapat meningkatkan kecerdasan atau kemampuan kecerdasan emosi kita dengan baik, yaitu dengan mencoba untuk membuat diri kita bahagia melalui kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain. Berbanyak berinteraksi dengan orang lain, mengatur dan mengendalikan emosi, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan dan perubahan hidup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok D pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.